Apakah Anda tahu, minggu lalu seorang pria berusia 68 tahun mendadak dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pusing hebat dan jantung berdebar kencang. Padahal, pagi harinya ia hanya sarapan sederhana, sepiring nasi dan beberapa potong buah favoritnya. Keluarganya pun tak menyangka, buah yang selama ini dianggap sehat justru menjadi pencetus gangguan serius. Dan yang mengejutkan, ia bukan satu-satunya. Banyak lansia yang tanpa sadar mengonsumsi buah-buahan tertentu yang ternyata tidak cocok untuk tubuh usia lanjut. Akibatnya, tekanan darah melonjak, gula darah tak terkendali, bahkan bisa menyebabkan serangan jantung atau kesemutan parah. Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi merespons makanan seperti saat muda. Apa yang dulunya baik, belum tentu masih aman sekarang. Termasuk buah-buahan, yang sering kita anggap sehat tanpa pengecualian. Di video ini, kami akan membongkar 9 buah yang bisa berdampak buruk bagi lansia, terutama usia 60, 70, hingga 80 tahun. Bahaya dari buah-buahan ini sering tersembunyi, namun efeknya bisa sangat nyata dan mengganggu kualitas hidup. Simak video ini sampai akhir, karena mungkin saja ada 1 atau 2 buah yang selama ini Anda konsumsi setiap hari, padahal bisa menjadi penyebab keluhan-keluhan Anda selama ini. Nangka, si manis yang menyimpan gas dan gangguan. Setelah membahas durian yang dikenal legit namun bisa mengganggu tekanan darah dan kadar gula, kini kita beralih ke buah yang juga tak kalah populer di kalangan masyarakat Indonesia, nangka. Banyak orang menyukai buah ini karena rasa manisnya yang kuat, teksturnya kenyal, dan aromanya yang khas. Tapi di balik kenikmatan itu, ada hal penting yang perlu diketahui oleh para lansia, terutama bagi yang memiliki masalah pencernaan atau sistem metabolisme yang mulai melemah karena faktor usia. Nangka mengandung serat yang tinggi dan juga jenis gula alami yang disebut fruktosa. Pada dasarnya, serat dan fruktosa bukanlah sesuatu yang berbahaya. Bahkan pada usia muda, keduanya sangat dibutuhkan tubuh. Namun, pada lansia, terutama yang berusia di atas 60 tahun, pencernaan cenderung melambat. Sistem enzim tidak lagi seefisien saat muda, dan usus mulai kesulitan memproses makanan berserat tinggi dengan kadar gas yang besar seperti nangka. Akibatnya, konsumsi nangka bisa memicu perut kembung, masuk angin, sendawa terus-menerus, bahkan rasa nyeri atau begah di perut bagian atas. Tidak sedikit lansia yang mengeluh sulit tidur atau merasa tidak nyaman di malam hari setelah makan buah ini di sore atau malam sebelumnya. Rasa penuh dan kembung dari gas dalam perut bisa menekan diafragma dan memicu sesak napas ringan. Dan jika memiliki riwayat GERD atau MAC, kondisi ini bisa menjadi lebih parah. Produksi gas dari fermentasi serat nangka di usus juga bisa memicu diare ringan atau justru konstipasi, tergantung pada sensitivitas pencernaan tiap orang. Yang sering terlewat juga adalah reaksi alergi ringan dari nangka. Meski tidak umum, beberapa lansia mengalami gatal ringan di mulut atau bibir setelah makan nangka. Gejala ini sering diabaikan, padahal bisa menjadi sinyal intoleransi tubuh terhadap buah ini. Apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, nangka bisa memicu gejala seperti tenggorokan terasa tidak nyaman, kepanasan, atau keringat berlebihan, mirip seperti durian. Tak hanya itu, bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal atau kolesterol, konsumsi nangka juga perlu diperhatikan. Karena saat dimakan dalam jumlah besar, kadar gula yang tinggi di dalamnya bisa berdampak pada kestabilan gula darah. Meski bukan buah dengan indeks glikemik tertinggi, nangka tetap bisa memberi tekanan ekstra pada tubuh yang mulai menua. Mungkin yang paling mengkhawatirkan dari nangka adalah fakta bahwa banyak orang tidak menyadari efeknya. Karena tampilannya alami, tidak mengandung pengawet, dan berasal dari pohon lokal, buah ini sering dianggap aman dan bahkan sehat. Padahal, tanpa disadari, pencernaan yang terganggu bisa menjadi pemicu kondisi lain seperti gangguan tidur, nafsu makan menurun, bahkan kelemahan otot akibat tubuh tidak menyerap nutrisi secara optimal. Jadi, jika Anda atau orang tua Anda terbiasa mengonsumsi nangka sebagai camilan sore atau pencuci mulut, ada baiknya mulai mempertimbangkan kembali. Apakah perut terasa nyaman setelah makan? Apakah tidur malam menjadi terganggu? Apakah muncul keluhan seperti perut penuh atau sendawa terus-menerus? Bila jawabannya iya, bisa jadi nangka adalah salah satu penyebabnya. Dan menariknya, ada buah lain yang lebih sering dianggap sehat, lebih segar, dan bahkan dijadikan pilihan utama untuk camilan sehat. Buah ini sering dijual dalam bentuk kemasan menarik, disajikan dingin, dan digemari banyak orang dari berbagai usia. Tapi siapa sangka, di balik tampilannya yang menggoda, buah ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba yang sangat berbahaya untuk para lansia. Buah apa itu? Kita akan ungkap di bab berikutnya.
Anggur, si kecil manis yang memicu lonjakan gula darah. Seperti yang baru saja kita bahas, nangka memang bisa menyebabkan perut kembung dan gangguan pencernaan pada lansia. Tapi bagaimana jika buah tersebut diganti dengan buah yang tampak lebih ringan, lebih kecil, dan sering disebut sebagai camilan sehat? Nah, disinilah anggur seringkali jadi pilihan. Warnanya menggoda, rasanya manis menyegarkan, dan mudah dimakan tanpa perlu dikupas. Sayangnya, justru karena terlalu praktis dan lezat, banyak lansia yang tidak menyadari bahaya tersembunyi di balik buah mungil ini. Anggur memiliki indeks glikemik yang sedang hingga tinggi, tergantung pada jenis dan tingkat kematangannya. Dalam 100 gram anggur, terkandung sekitar 15-20 gram gula alami yang bisa dengan mudah diserap tubuh. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, anggur dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tiba-tiba, terutama pada lansia yang sudah mulai mengalami penurunan sensitivitas insulin. Artinya, meskipun anggur terlihat aman karena ukurannya kecil dan teksturnya lembut, efeknya di dalam tubuh bisa sangat besar. Bagi penderita diabetes tipe 2, anggur bisa mempercepat lonjakan glukosa dalam darah yang memicu gejala seperti cepat haus, mudah lelah, bahkan pusing dan pandangan kabur. Dalam jangka panjang, konsumsi anggur berlebihan bisa memperburuk kontrol gula darah, menyebabkan kadar HbA1c naik, dan meningkatkan risiko komplikasi diabetes seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, atau penurunan fungsi ginjal. Selain itu, kandungan fruktosa tinggi dalam anggur juga memberi tekanan pada fungsi hati, karena fruktosa dipecah langsung oleh hati dan disimpan sebagai lemak jika tidak segera digunakan sebagai energi. Bagi lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi metabolisme, hal ini bisa memicu penumpukan lemak hati, atau yang dikenal dengan fatty liver. Kondisi ini sangat umum di usia lanjut, tapi sering tidak disadari karena gejalanya minim pada awalnya. Yang perlu diperhatikan lagi, anggur sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah besar. Dalam satu dudukan santai, tanpa sadar seseorang bisa menghabiskan satu piring anggur, padahal jumlah kalorinya bisa mencapai lebih dari 200 kalori, sebagian besar dari gula. Karena ukurannya kecil dan tidak mengenyangkan, anggur sering dimakan berulang kali dalam sehari. Ini memperburuk efek akumulatif gula dan fruktosa yang diterima tubuh dalam waktu singkat. Anggur juga sering disimpan dalam kulkas dan disajikan dalam keadaan dingin. Meski terasa menyegarkan, suhu dingin dapat memperlambat proses cerna pada lansia yang memiliki sistem pencernaan lebih lambat. Ini bisa memicu nyeri perut ringan, gangguan buang air besar, hingga masuk angin atau rasa tidak nyaman di malam hari. Lansia yang memiliki tekanan darah tinggi juga perlu waspada. Meskipun anggur mengandung kalium yang sebenarnya baik untuk menyeimbangkan tekanan darah, konsumsi dalam jumlah berlebihan justru bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Terlebih lagi, anggur yang dijual di pasaran kadang disemprot pestisida, dan jika tidak dicuci bersih, bisa memberi dampak negatif tambahan terhadap kesehatan sistem saraf dan ginjal lansia. Karena itu, anggur sebaiknya tidak dikonsumsi secara bebas oleh lansia. Batasi jumlahnya hanya beberapa butir, dan pastikan untuk mencucinya dengan benar. Kombinasikan dengan buah lain yang lebih berserat dan rendah gula untuk menyeimbangkan efeknya. Dan yang paling penting, hindari mengonsumsinya malam hari atau dalam kondisi perut kosong. Kini kita sudah melihat bagaimana buah-buah manis, meski tampak sehat, bisa menjadi jebakan tersembunyi bagi kesehatan lansia. Tapi tidak hanya buah yang terlalu manis yang bisa berbahaya. Bahkan buah yang tampak lembut dan sering dianggap baik untuk pencernaan bisa menjadi masalah, terutama bila dikonsumsi dalam kondisi yang terlalu matang. Salah satu buah yang sering ditemukan di meja makan kita sehari-hari ini ternyata bisa menyebabkan konstipasi, gangguan gula darah, dan bahkan masalah tidur. Kita bahas di bab berikutnya. Pisang matang berlebihan, lembut di lidah, berat di tubuh lansia. Baru saja kita membahas anggur, si kecil manis yang ternyata bisa memberi beban besar pada kadar gula darah lansia. Namun bukan hanya buah-buahan kecil seperti anggur yang perlu diwaspadai. Ada buah lain yang jauh lebih sering dikonsumsi oleh lansia di seluruh Indonesia, bahkan dianggap sebagai buah wajib di meja makan. Ya, kita sedang membicarakan pisang. Buah yang identik dengan tekstur lembut, rasa manis alami, dan mudah dicerna. Tapi siapa sangka, pisang yang terlalu matang justru bisa menyimpan bahaya tersembunyi bagi para lansia. Pisang memang mengandung kalium, magnesium, dan vitamin B6 yang penting untuk kesehatan saraf dan otot. Tetapi ketika pisang mencapai tingkat kematangan yang sangat tinggi, kulitnya sudah berbintik hitam atau bahkan berubah menjadi coklat, kandungan gulanya meningkat drastis. Proses ini disebut sebagai konversi pati menjadi gula sederhana.
Dalam pisang mentah atau setengah matang, kadar pati masih tinggi. Namun ketika matang berlebihan, hampir seluruh pati telah berubah menjadi fruktosa, glukosa, dan sukrosa. Artinya, jika seorang lansia memakan pisang yang sangat matang, tubuhnya akan menerima beban gula dalam jumlah yang signifikan. Ini berisiko, terutama bagi yang sudah mengalami resistensi insulin atau memiliki kadar gula darah yang fluktuatif. Kelebihan gula ini bisa menyebabkan lonjakan energi yang cepat, namun juga diikuti dengan penurunan energi drastis yang sering membuat lansia merasa lemas atau mengantuk secara tiba-tiba. Tak hanya itu, pisang yang terlalu matang juga berpotensi menyebabkan konstipasi atau sembelit pada lansia. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kandungan serat larut dan tidak larut di dalamnya. Dalam kondisi matang berlebihan, tekstur pisang menjadi sangat lembek, dan kandungan serat tidak larut, yang seharusnya membantu gerakan usus, menjadi sangat sedikit. Bagi lansia yang sistem cerna dan pergerakan ususnya sudah melambat secara alami, kondisi ini bisa memperparah sulit buang air besar. Bahkan, bila tidak diimbangi dengan cukup air dan gerak fisik, sembelit ini bisa menjadi kronis dan menimbulkan komplikasi seperti wasir atau perut terasa penuh sepanjang hari. Masalah lainnya datang dari cara konsumsi pisang. Karena dianggap aman dan lembut, banyak lansia yang menjadikannya sebagai camilan sebelum tidur. Sayangnya, pisang yang matang berlebihan bisa memberi efek berat di perut, dan karena mengandung triptofan serta magnesium dalam kadar tinggi, bisa menyebabkan kantuk berlebihan, bahkan gangguan tidur jika dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu istirahat malam. Beberapa lansia melaporkan sulit bangun pagi atau merasa pusing ringan setelah makan pisang malam hari, hal yang mungkin berhubungan dengan kombinasi gula tinggi dan efek menenangkan dari zat-zat yang dikandungnya. Tak kalah penting, pisang juga mengandung zat yang bisa memicu reaksi alergi ringan pada sebagian lansia, terutama mereka yang sensitif terhadap lateks atau memiliki gangguan histamin. Reaksi ini bisa berupa mulut terasa gatal, tenggorokan tidak nyaman, atau bahkan gangguan pernapasan ringan. Meski jarang, tetap harus diwaspadai. Namun seperti buah-buahan lainnya, masalahnya bukan pada pisang secara keseluruhan, melainkan pada cara, waktu, dan tingkat kematangannya saat dikonsumsi. Jika pisang dikonsumsi dalam keadaan setengah matang atau dipadukan dengan sumber serat lain seperti oat atau pepaya, dampaknya bisa jauh lebih baik bagi tubuh lansia. Tetapi jika pisang matang berlebihan dikonsumsi rutin dalam jumlah besar, efek negatifnya bisa terasa pelan-pelan, mulai dari sembelit, gangguan tidur, hingga fluktuasi gula darah. Setelah mengetahui efek dari pisang yang terlalu matang, mari kita beralih ke buah lain yang juga punya kesamaan. Rasanya manis, sangat disukai oleh banyak orang, dan sering dijadikan bahan jus. Namun, di balik kesegarannya, buah ini menyimpan kadar fruktosa yang sangat tinggi, dan jika dikonsumsi tanpa kontrol, bisa memperburuk metabolisme tubuh lansia, terutama mereka yang punya masalah insulin dan lemak hati. Kita akan bahas secara mendalam di bab berikutnya. Mangga matang manisnya menipu, bahayanya mengintai. Di akhir bab sebelumnya, kita telah membahas bagaimana pisang matang berlebihan bisa menjadi penyebab sembelit, gangguan tidur, dan fluktuasi gula darah pada lansia. Kini, kita akan membahas buah lain yang serupa dalam banyak hal, sama-sama manis, sering dijadikan jus, dan dianggap sebagai camilan sehat di rumah tangga. Namun, seperti pisang, mangga matang juga bisa menjadi jebakan manis yang berbahaya bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Mangga, terutama yang sudah matang sempurna atau bahkan terlalu matang, mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Dalam satu buah mangga ukuran sedang, terkandung sekitar 45-50 gram gula alami, jumlah yang setara dengan 2 hingga 3 sendok makan gula pasir. Buah ini memang kaya akan vitamin A dan C, namun kelebihan gula tersebut dapat memberikan tekanan berat pada tubuh lansia, terutama mereka yang memiliki masalah diabetes, prediabetes, atau gangguan metabolisme. Berbeda dengan gula dari nasi atau roti yang memiliki indeks glikemik sedang, gula dalam mangga, yang sebagian besar berupa fruktosa, mempunyai efek yang lebih lambat dirasakan tetapi lebih sulit diproses oleh tubuh. Fruktosa tidak digunakan langsung oleh sel tubuh untuk energi, melainkan harus diolah oleh hati terlebih dahulu. Jika dikonsumsi secara berlebihan, fruktosa ini akan diubah menjadi lemak, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan penumpukan lemak di hati, fatty liver. Bagi lansia, kondisi ini sangat umum terjadi dan seringkali tidak menimbulkan gejala, namun dalam jangka panjang dapat memicu kelelahan kronis, penurunan imunitas, dan bahkan peradangan organ. Tak hanya itu, konsumsi mangga matang dalam jumlah besar juga bisa memicu ketidakseimbangan insulin, yang berdampak langsung pada stabilitas gula darah. Banyak lansia melaporkan rasa lemas, kantuk berat, atau bahkan gemetar setelah makan mangga,
terutama jika buah ini dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa serat, yang mempercepat penyerapan gula dalam darah. Jus mangga yang tampaknya menyegarkan bisa jadi mengandung lebih dari 50 gram gula per gelas, apalagi jika ditambahkan gula pasir oleh penjual atau saat diolah di rumah. Selain gula, mangga juga mengandung senyawa alami yang disebut urushiol, terutama pada kulitnya. Bagi sebagian lansia yang memiliki kulit atau sistem imun sensitif, urushiol dapat memicu reaksi alergi ringan seperti ruam, gatal di mulut, atau bibir membengkak. Meskipun jarang, reaksi ini bisa terjadi tanpa disadari, karena banyak orang terbiasa memegang mangga lalu menyentuh wajah atau mulut tanpa mencuci tangan. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kombinasi mangga dengan makanan lain. Karena teksturnya lembek dan kadar gulanya tinggi, mangga bisa memperlambat proses cerna jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan berat atau berlemak. Ini menyebabkan perut terasa penuh, mudah begah, dan meningkatkan produksi gas. Pada lansia dengan lambung lemah atau GERD, kombinasi ini bisa memperparah refluks asam lambung, membuat tidur terganggu dan dada terasa panas. Kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari adalah menjadikan mangga sebagai pencuci mulut atau camilan malam. Rasanya yang manis dianggap penutup, sempurna setelah makan besar. Padahal, ini justru memperberat kerja sistem cerna saat tubuh mulai bersiap untuk beristirahat. Lonjakan gula darah di malam hari juga dapat mengganggu kualitas tidur, membuat tubuh tidak segar saat bangun, dan bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi di pagi hari. Namun bukan berarti mangga harus dihindari sepenuhnya. Seperti buah lain, kunci utamanya adalah porsi dan waktu konsumsi. Jika ingin tetap menikmati mangga, pilih yang belum terlalu matang, konsumsi dalam jumlah kecil, dan jangan dikombinasikan dengan makanan manis lain. Dan yang terpenting, hindari mengonsumsinya dalam bentuk jus tanpa serat, karena di sanalah bahaya tersembunyi paling mudah menyerang. Setelah membahas buah-buahan manis dan lembut yang ternyata bisa memberi beban besar pada tubuh lansia, sekarang kita akan beralih ke buah yang teksturnya keras dan terlihat sehat karena tidak terlalu manis. Namun justru di balik kekerasannya, buah ini menyimpan risiko besar bagi sistem pencernaan lansia, terutama dalam hal sembelit parah. Kita akan membahas buah ini secara tuntas di bab berikutnya. Salak si keras yang diam-diam menyumbat pencernaan. Baru saja kita membahas bagaimana mangga matang, dengan segala kemanisannya, bisa menjadi musuh tersembunyi bagi lansia, terutama karena lonjakan gula darah dan risiko fatty liver. Tapi menariknya, tidak semua buah yang berbahaya untuk lansia adalah buah yang manis dan lembut. Ada juga buah yang teksturnya keras, rasanya tak semanis mangga atau pisang, dan bahkan dianggap menyehatkan karena rendah air dan tidak terlalu manis. Namun justru di balik kesan sehat itulah bahaya tersembunyi muncul. Buah ini adalah salak. Salak, atau dikenal juga sebagai snake fruit, karena kulitnya yang menyerupai sisik ular, sangat populer di Indonesia. Banyak orang menyukai kerenyahannya dan rasanya yang khas, perpaduan manis, asam, dan sepat. Buah ini kerap dijadikan camilan alami, bahkan oleh lansia yang sedang menghindari makanan manis. Tapi, apakah salak benar-benar aman untuk lansia? Sayangnya, jawabannya tidak sesederhana itu. Salah satu masalah utama salak terletak pada tekstur dan kandungan taninnya. Salak mengandung tanin dalam jumlah tinggi, zat yang bersifat mengikat dan dapat memperlambat gerakan usus. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, terutama oleh lansia yang kurang minum air putih atau memiliki mobilitas rendah, salak dapat menyebabkan konstipasi parah. Bahkan dalam kasus tertentu, salak bisa membuat tinja menjadi sangat keras dan sulit dikeluarkan, memicu komplikasi seperti wasir, pendarahan rektal, atau nyeri saat buang air besar. Banyak lansia yang secara tidak sadar mengonsumsi salak dalam jumlah berlebihan, apalagi saat sedang bepergian atau piknik, karena buah ini mudah dibawa dan tidak cepat busuk. Namun kebiasaan ini justru memperbesar risiko sembelit, karena seringkali dikonsumsi tanpa cukup air, dan dalam kondisi duduk diam dalam waktu lama. Ini adalah kombinasi yang sangat tidak ideal bagi tubuh lansia. Selain itu, salak juga tidak mudah dicerna oleh sistem pencernaan yang sudah melambat karena usia. Dinding salak yang berserat kasar dapat memperlambat pengosongan lambung, menyebabkan rasa penuh, begah, dan tidak nyaman, terutama bila dimakan saat perut kosong atau dicampur dengan makanan berat lainnya. Ini membuat banyak lansia merasa mual, perut seperti penuh gas, atau bahkan kehilangan nafsu makan setelah mengonsumsi salak. Bukan cuma masalah pencernaan. Karena rendah air dan tinggi tanin, konsumsi salak juga dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi ringan, terutama bila tidak diimbangi dengan cukup cairan. Ini bisa berdampak pada kesehatan ginjal, tekanan darah,
dan bahkan fungsi kognitif lansia. Banyak lansia yang mengeluh cepat lelah, pusing ringan, atau kesulitan konsentrasi setelah makan salak secara berlebihan, gejala yang sering tidak dikaitkan langsung dengan makanan. Menariknya, salak sering dianggap aman karena tidak manis berlebihan, sehingga penderita diabetes merasa aman mengonsumsinya. Padahal, salak tetap mengandung gula alami dalam kadar sedang, dan lebih berbahaya lagi karena efek menyumbat sistem pencernaan. Hal ini membuat lansia tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan mengalami penumpukan residu makanan di usus, yang jika berlangsung lama dapat berdampak buruk pada penyerapan nutrisi dan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Apakah salak tidak boleh dimakan sama sekali? Tidak juga. Namun, jika ingin tetap menikmati salak, konsumsilah dalam jumlah kecil, maksimal 1-2 buah kecil per hari, dan pastikan untuk minum air putih yang cukup serta mengimbanginya dengan buah-buahan berserat larut tinggi seperti pepaya atau pisang setengah matang. Hindari juga makan salak pada malam hari atau sebelum tidur, karena efeknya bisa terasa hingga keesokan pagi dan mengganggu kenyamanan tidur. Sekarang kita sudah melihat bahwa bukan hanya buah manis yang perlu diwaspadai, tetapi juga buah dengan tekstur keras seperti salak. Tapi menariknya, masih ada buah lain yang bentuk dan rasa serta aromanya mirip dengan salak, beraroma kuat, tekstur kenyal, dan digemari karena eksotismenya. Buah ini jarang disadari bahayanya, padahal bisa memicu gangguan pencernaan hingga masalah asam lambung yang cukup serius. Apa buah tersebut? Kita akan bahas di bab berikutnya. Cempedak, si aromatik yang bisa picu mual dan perut terasa penuh. Setelah membahas salak, buah keras yang diam-diam menyumbat pencernaan, kita masuk ke buah berikutnya yang tak kalah populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di daerah tropis. Buah ini sering disamakan dengan nangka karena bentuk dan aromanya yang mirip. Bahkan sebagian orang menyebut cempedak sebagai nangka versi mini. Namun jangan tertipu oleh penampilannya yang eksotis dan rasanya yang menggoda. Cempedak, meskipun lezat dan mengundang selera, ternyata menyimpan berbagai risiko kesehatan bagi para lansia. Cempedak memiliki tekstur yang kenyal dan rasa manis legit yang sangat kuat. Selain itu, buah ini juga mengandung minyak alami dan zat fermentatif yang cukup tinggi. Kombinasi inilah yang membuat cempedak bisa memicu gangguan sistem pencernaan, terutama bagi lansia dengan lambung sensitif, fungsi empedu menurun, atau mereka yang memiliki riwayat GERD, penyakit asam lambung. Bagi banyak lansia, konsumsi cempedak bisa menyebabkan perut rasa penuh, mual, bahkan muntah ringan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Hal ini terjadi karena cempedak memicu proses fermentasi dalam lambung yang melambat di usia tua. Proses tersebut menghasilkan gas berlebih, yang membuat perut kembung dan terasa tidak nyaman. Bila gas naik ke kerongkongan, bisa menyebabkan sendawa terus-menerus atau rasa panas di dada, kondisi yang sangat mengganggu kualitas hidup lansia. Selain itu, kandungan gula dalam cempedak juga cukup tinggi, meskipun tidak semanis mangga atau pisang. Dalam 100 gram cempedak, terkandung sekitar 20 gram karbohidrat, sebagian besar berupa gula sederhana. Ini menjadikannya buah dengan indeks glikemik sedang hingga tinggi, yang bisa memicu lonjakan gula darah pada penderita diabetes atau prediabetes. Apalagi jika dikonsumsi dalam bentuk gorengan, seperti cempedak goreng yang populer di banyak tempat, jumlah kalorinya bisa naik 2 kali lipat. Kombinasi antara gula, lemak, dan minyak dari proses penggorengan membuatnya menjadi bom kalori tersembunyi bagi tubuh lansia yang metabolismenya sudah melambat. Yang perlu dicermati juga adalah kandungan senyawa aromatik dan eterik dalam cempedak yang membuat aromanya sangat kuat. Bagi sebagian orang muda, aroma ini menggoda. Tapi bagi lansia, terutama yang memiliki kepekaan penciuman yang menurun atau mudah mual, aroma cempedak yang tajam bisa menjadi pemicu rasa tidak nyaman bahkan sakit kepala. Ada juga laporan dari lansia yang merasa pusing dan tidak nafsu makan setelah mencium atau mengonsumsi cempedak terlalu banyak. Dan seperti nangka, cempedak juga menghasilkan gas dalam proses pencernaannya. Bagi tubuh muda, gas ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Tapi pada lansia dengan usus yang sudah lambat bergerak, gas bisa tertahan lebih lama di saluran cerna, menyebabkan perut kembung yang menetap berjam-jam. Hal ini bisa membuat tubuh terasa berat, sulit tidur, bahkan menurunkan nafsu makan secara keseluruhan. Satu lagi yang sering dilupakan, biji cempedak yang kadang ikut dimakan setelah direbus. Meskipun mengandung protein dan zat pati, biji ini juga susah dicerna, terutama oleh sistem pencernaan lansia. Jika tidak dikunyah dengan baik atau terlalu banyak dikonsumsi, biji cempedak bisa menyebabkan rasa nyeri perut, perut bergas, dan bahkan diare ringan. Jadi, apakah cempedak harus dihindari sepenuhnya? Tidak juga. Namun,
Cempedak sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah kecil, tidak sering, dan tidak dikombinasikan dengan makanan berat atau berminyak lainnya. Jika Anda merasa perut mudah kembung, atau sering tidak nyaman setelah makan buah-buahan beraroma kuat, cempedak bisa jadi penyebabnya. Waspadai juga bentuk olahannya yang digoreng atau dicampur gula tambahan, karena itu membuat efek negatifnya semakin besar. Setelah membahas cempedak yang keras, manis, dan aromatik, kita akan melanjutkan ke buah yang secara sekilas tampak tidak berbahaya. Bahkan sering ditemukan dalam bentuk kemasan modern yang terlihat praktis dan kekinian, mulai dari buah kering, manisan, hingga yang dikemas dalam sirup manis. Sayangnya, buah-buahan olahan ini justru jauh lebih berbahaya karena kandungan gulanya sangat tinggi, bahkan melebihi buah segar apapun. Kita akan membongkar bahayanya di bab berikutnya. Buah kalengan dan buah kering, di balik praktisnya, tersimpan bahaya manis. Setelah kita membahas cempedak, buah aromatik yang bisa memicu gangguan lambung dan perut rasa penuh, sekarang kita beralih ke jenis buah yang terlihat jauh lebih praktis dan modern. Buah ini sering ditemukan dalam rak-rak supermarket dengan kemasan menarik dan warna yang menggoda. Bahkan tidak jarang dianggap sebagai pilihan cepat dan sehat, terutama ketika buah segar sulit ditemukan. Ya, kita sedang membahas buah kalengan dan buah kering, termasuk manisan, kismis, buah dalam sirup, dan aneka olahan lainnya. Sekilas, jenis buah ini tampak seperti solusi ideal, tidak mudah busuk, mudah disimpan, dan bisa dinikmati kapan saja. Tapi kenyataannya, bagi para lansia, konsumsi buah kalengan dan buah kering dapat membawa lebih banyak risiko dibandingkan manfaatnya. Mengapa? Karena buah olahan ini seringkali telah kehilangan sebagian besar serat dan nutrisinya, serta mengalami penambahan zat-zat yang justru berbahaya bagi tubuh lanjut usia. Mari kita mulai dari buah kalengan. Kebanyakan buah yang dikalengkan diawetkan dalam sirup kental, yang sebenarnya adalah campuran air dan gula dalam jumlah sangat tinggi. Dalam satu porsi buah kalengan, kadar gulanya bisa mencapai 20 hingga 30 gram, tergantung jenisnya. Ini setara dengan 5-7 sendok teh gula pasir. Bagi lansia yang memiliki masalah dengan insulin, tekanan darah tinggi, atau gangguan ginjal, lonjakan gula darah yang terjadi setelah mengonsumsi buah kalengan bisa sangat membebani tubuh. Dan karena gula cair lebih cepat diserap tubuh, dampaknya pun lebih cepat dirasakan, dari lemas, kantuk mendadak, hingga jantung berdebar. Tak hanya gula, buah kalengan juga sering mengandung pengawet kimia dan pewarna buatan, seperti natrium benzoat dan sulfur dioksida. Zat-zat ini dapat mengganggu sistem pencernaan, menyebabkan sakit kepala, dan dalam jangka panjang memicu iritasi lambung atau reaksi alergi ringan seperti gatal-gatal dan mual. Bagi lansia yang mengonsumsi obat rutin setiap hari, zat tambahan ini juga bisa memengaruhi efektivitas obat atau menambah beban kerja hati. Lalu bagaimana dengan buah kering, seperti kismis, manisan mangga, atau kurma kering? Meskipun berasal dari buah segar, proses pengeringan sering menghilangkan sebagian besar air dan serat alami di dalamnya. Akibatnya, kadar gula dalam buah kering menjadi sangat terkonsentrasi. Misalnya, 100 gram anggur segar memiliki sekitar 15-20 gram gula, tapi dalam bentuk kismis, kandungan gulanya bisa melonjak lebih dari 2 kali lipat. Belum lagi jika ditambahkan lapisan gula atau pengawet untuk memperpanjang umur simpan. Buah kering juga memiliki indeks glikemik lebih tinggi, yang membuatnya cepat meningkatkan kadar gula darah. Bagi lansia yang sudah memiliki metabolisme lambat, lonjakan gula ini tidak hanya memperparah risiko diabetes, tetapi juga bisa menyebabkan penumpukan lemak di perut dan organ dalam, terutama hati. Efek ini semakin diperburuk bila buah kering dikonsumsi sebagai camilan harian atau campuran sereal pagi tanpa kontrol porsi. Masalah lain dari buah kering adalah efeknya pada pencernaan. Karena minim serat dan tinggi gula, buah kering bisa menyebabkan sembelit bila dikonsumsi tanpa cukup cairan. Pada sisi lain, beberapa jenis buah kering juga bisa memicu diare ringan akibat efek osmotik dari konsentrasi gula tinggi. Jadi, bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah rapuh, buah kering bukanlah pilihan yang aman, apalagi jika dikonsumsi rutin. Kita juga tak boleh lupa bahwa buah kalengan dan kering sering dikemas dengan plastik atau kaleng yang mengandung BPA, bisphenol A, zat kimia yang diduga mengganggu keseimbangan hormon dan berdampak pada tekanan darah serta fungsi otak. Lansia yang sudah sensitif terhadap perubahan hormonal atau memiliki masalah dengan daya ingat harus sangat berhati-hati terhadap paparan zat ini, karena efeknya bisa akumulatif. Satu hal yang membuat buah kalengan dan kering berbahaya adalah kesannya yang menipu. Karena berasal dari buah, orang seringkali menganggapnya tetap sehat. Padahal, proses pengolahan telah mengubah bentuk dan nilai gizinya secara drastis.
Maka dari itu, jika tidak betul-betul diperhatikan, konsumsi buah olahan ini bisa mengganggu keseimbangan gula darah, memperberat fungsi organ, dan menurunkan kualitas hidup lansia secara perlahan namun pasti. Maka dari itu, jika sahabat lansia ingin tetap mengonsumsi buah kering atau buah kalengan, penting untuk membaca label kandungan, memperhatikan kadar gula tambahan, dan memastikan tidak ada bahan pengawet berbahaya di dalamnya. Lebih baik lagi bila memilih buah segar yang alami, meskipun tidak semanis atau semenarik buah kemasan. Karena dalam usia 60 tahun ke atas, yang terpenting bukan lagi rasa, tetapi dampaknya bagi tubuh. Apakah berarti semua buah yang alami itu aman? Tidak juga. Bahkan ada satu buah yang benar-benar segar, tidak melalui proses pengolahan, dan berasal langsung dari alam, namun justru bisa memberi dampak buruk pada sistem saraf bila dikonsumsi berlebihan. Buah ini dikenal karena rasa asam segarnya dan manfaatnya bagi kekebalan tubuh. Tapi di balik itu, tersimpan zat alami yang bisa mengganggu sistem saraf dan otot jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Inilah yang akan kita bahas di bab terakhir, buah sirsak. Sirsak segar di mulut, tapi bisa serang saraf. Setelah menyoroti buah-buahan olahan yang terlihat praktis namun menyimpan bahaya tersembunyi, kini kita sampai pada buah terakhir yang tak kalah mengejutkan. Sirsak, buah tropis yang populer karena rasa asam manisnya yang menyegarkan, sering dianggap sebagai obat alami untuk berbagai penyakit. Banyak yang percaya sirsak bisa membantu melawan sel kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan membersihkan pencernaan. Tapi, tahukah Anda bahwa konsumsi sirsak dalam jangka panjang dan jumlah besar bisa memicu kerusakan saraf? Sirsak mengandung senyawa aktif bernama anonacin, yang secara alami terdapat pada daging buah, biji, dan daun sirsak. Anonacin adalah zat yang bersifat neurotoksik, artinya dapat merusak sel saraf bila masuk ke tubuh dalam jumlah besar atau terus-menerus. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan sirsak berpotensi menurunkan fungsi motorik, memicu gejala mirip Parkinson, dan menyebabkan kelemahan otot pada beberapa individu, terutama lansia yang kondisi sarafnya sudah melemah karena usia. Mungkin sahabat lansia bertanya, tapi saya hanya makan sirsak kadang-kadang, masa bisa berbahaya? Jawabannya tergantung dari seberapa sering, seberapa banyak, dan dalam bentuk apa sirsak dikonsumsi. Jika hanya sesekali, dalam porsi kecil dan tanpa biji, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi banyak lansia mengonsumsi sirsak dalam bentuk jus pekat, atau mengolah daunnya sebagai teh herbal setiap hari. Disinilah letak bahayanya. Paparan anonacin secara terus-menerus, walau dalam dosis kecil, dapat terakumulasi di sistem saraf dan mengganggu koordinasi gerakan, menyebabkan tremor, serta memperburuk keseimbangan. Selain risiko terhadap saraf, sirsak juga dapat menimbulkan gangguan pencernaan, terutama pada lansia yang memiliki lambung sensitif. Kandungan asamnya yang tinggi dapat memicu iritasi lambung, mual, atau bahkan diare ringan bila dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Gejala ini diperparah jika dikombinasikan dengan makanan lain yang juga asam, seperti nanas atau jeruk. Yang tak kalah penting, buah sirsak bersifat diuretik alami, artinya dapat merangsang produksi urin. Bagi sebagian orang, ini bisa membantu mengurangi tekanan darah atau membersihkan ginjal. Namun pada lansia yang mudah dehidrasi atau sedang mengonsumsi obat tekanan darah, efek diuretik ini bisa menurunkan tekanan darah terlalu drastis, menyebabkan pusing, lemas, atau bahkan pingsan. Kombinasi sirsak dengan obat-obatan tertentu juga bisa meningkatkan risiko interaksi yang tidak diinginkan, terutama pada sistem elektrolit tubuh. Maka dari itu, penting sekali untuk memahami bahwa tidak semua yang alami otomatis aman. Tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap zat-zat yang mungkin diabaikan oleh tubuh muda. Bila ingin mengonsumsi sirsak, pastikan hanya dalam jumlah kecil, tidak setiap hari, dan hindari mengolah bijinya karena kandungan anonacin tertinggi berada di sana. Dan akhirnya, setelah kita menelusuri 9 buah yang tampaknya sehat namun ternyata menyimpan risiko tersembunyi bagi para lansia, tibalah saatnya kita merenung sejenak. Mungkin ada 1 atau 2 dari buah ini yang selama ini kita konsumsi secara rutin. Mungkin tanpa sadar, keluhan-keluhan kecil seperti lemas, susah tidur, sembelit, atau kesemutan muncul karena buah-buahan yang tampaknya tidak berbahaya. Waspadai buah yang tampaknya sehat, pilih dengan bijak agar tetap kuat dan panjang umur. Setelah membahas 9 buah yang tampak sehat namun berpotensi berbahaya bagi lansia, saatnya kita merenung bersama. Mungkin sebagian dari kita terkejut mengetahui bahwa buah-buahan yang selama ini dianggap baik, seperti durian, nangka, anggur, pisang matang, mangga, salak, cempedak, hingga sirsak, ternyata bisa memberikan dampak negatif bagi tubuh yang sudah menua.
Bahkan buah kalengan dan kering yang praktis justru bisa jadi pemicu gangguan metabolik, pencernaan, hingga saraf. Namun, pesan terpenting dari semua ini bukan untuk membuat kita takut pada buah. Justru sebaliknya, kita ingin agar lansia tetap bisa menikmati manfaat buah dengan cara yang aman dan bijak. Karena pada dasarnya, buah memang sumber vitamin, mineral, dan serat alami yang sangat penting bagi tubuh. Masalahnya bukan terletak pada buahnya semata, tapi pada pilihan jenis, jumlah konsumsi, waktu makan, dan kondisi tubuh masing-masing. Di usia 60, 70, hingga 80 tahun, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan yang sama dalam memproses gula, lemak, atau senyawa tertentu. Sistem metabolisme melambat, pankreas tidak seefisien saat muda, dan sensitivitas saraf serta pencernaan pun menurun. Maka dari itu, yang dulu terasa aman, kini bisa berubah jadi pemicu masalah. Sebagai contoh, durian yang dulunya memberi energi, kini bisa membuat jantung berdebar dan tekanan darah melonjak. Pisang matang yang dulunya melancarkan pencernaan, kini bisa menyebabkan sembelit bila dimakan terlalu matang. Anggur yang tampak mungil dan manis ternyata bisa membuat gula darah naik tajam. Bahkan sirsak yang kita anggap superfood ternyata bisa berdampak pada sistem saraf bila dikonsumsi terlalu sering. Lalu, bagaimana seharusnya? Berikut adalah beberapa tips sederhana namun penting untuk memilih buah yang aman bagi lansia. Pilih buah yang rendah gula alami, seperti pepaya, apel, pir, jambu biji, dan buah naga. Konsumsi buah dalam bentuk utuh, bukan jus, agar seratnya tetap utuh dan memperlambat penyerapan gula. Perhatikan porsi. Makan buah secukupnya, sekitar 150 gram per porsi, 2 kali sehari sudah cukup. Hindari buah terlalu matang atau yang diasinkan manisan. Hindari konsumsi buah beraroma kuat di malam hari, karena bisa memicu gangguan tidur atau pencernaan. Jangan lupa cukup minum air putih untuk membantu kerja pencernaan. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi, terutama bila memiliki kondisi kronis seperti diabetes, hipertensi, atau masalah lambung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lansia tetap bisa menikmati kelezatan dan manfaat buah tanpa harus mengalami efek samping yang mengganggu. Karena di usia lanjut, menjaga keseimbangan tubuh lebih penting daripada sekadar memanjakan lidah. Dan ingat, kesalahan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka wawasan. Karena seringkali kita merasa sehat-sehat saja, tapi lupa bahwa tubuh kita diam-diam mulai berubah. Dan perubahan kecil, seperti menghindari satu jenis buah yang memicu sembelit, atau mengurangi jus manis setiap malam, bisa jadi langkah besar menuju kesehatan yang lebih stabil, hidup yang lebih berkualitas, dan umur yang lebih panjang. Jadi, mari bantu diri kita sendiri, juga orang tua dan kakek nenek kita, dengan membagikan informasi ini. Jangan sampai kesalahan kecil dalam memilih buah menjadi penyebab masalah kesehatan besar di masa tua. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan.